Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bisa tolong konfirmasi apakah suara dan share screen saya bisa terdengar dan terlihat? Terdengar, Pak, dan terlihat. Baik, terima kasih Mbak Priska. Kita mulai saja. Hari ini kita akan lanjutkan diskusi tentang op-amp-nya. Kalau kemarin kita sudah lihat rangkaian-rangkaian op-amp dasar ya, inverting amplifier, non-inverting, lalu summing circuit, juga ide dasar bagaimana op-amp bekerja, termasuk parameter-parameter apa saja yang mesti kita perhatikan. Nah, hari ini kita akan coba lihat lebih jauh bagaimana rangkaian-rangkaian op-amp dimodifikasi, gitu ya. Dimodifikasi, akhirnya kita bisa manfaatkan dia untuk pemakaian yang beragam. Jadi judulnya Linear Open Circuit Application. Nah, yang dimaksud dengan linear itu berarti sinyal output dengan sinyal input itu bentuknya sama. Bentuknya bisa jadi hanya lebih besar saja, tapi bentuknya sama, tidak berubah. Misalnya inputnya sinus, outputnya segitiga misalnya, tidak begitu ya. Inputnya sinus, outputnya juga sinus, tapi mungkin balik fase, mungkin geser fase, mungkin besarnya beda, tapi bentuknya tidak berubah ya, sinus ya sinus gitu ya. Jadi itu aturan utamanya pada linear open circuit ini. Lalu nanti kita akan lihat beberapa penggunaannya. Begitu ya apa yang akan kita diskusikan hari ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, rangkaian yang bisa dimanfaatkan dari sebuah op-amp adalah apa yang namanya inverting amplifier circuit. Jadi dia adalah sebuah inverting amplifier sebenarnya, tapi kenapa terus begitu istimewa gitu ya si inverting amplifier? Kalau kita lihat di sini, hal utama yang dimanfaatkan pada sebuah inverting amplifier circuit di sini adalah bahwa dia merupakan rangkaian yang memiliki high impedance. Jadi di garis bawahi ini sifat utamanya high impedance. High impedance itu berarti impedansi inputnya dalam hal ini sangat tinggi. Nah, ini sangat dibutuhkan ketika saya ingin melakukan pengukuran pada sebuah sumber sinyal yang sinyalnya misalnya masih lemah gitu ya, arusnya kecil, tegangannya kecil. Biasanya sinyal-sinyal itu sinyal yang berasal dari sensor, detektor, langsung gitu, sebelum diolah. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah probe, sebuah alat untuk probe itu ya, tahu ya probe gitu ya, untuk mendeteksi si hasil dari sensor tadi yang memiliki impedansi input yang besar gitu. Impedansi input besar ini sangat-sangat diperlukan karena apa? Waktu itu kita sudah diskusi beberapa kali ya. Ketika ada dua buah rangkaian digandeng, maka impedansi input harus besar, impedansi output harus kecil, itu akan mempengaruhi besarnya sinyal yang bisa ditangkap, gitu ya. Hubungannya apa? Dengan pembagi tegangan waktu itu, mudah-mudahan masih ingat. Nah, si inverting amplifier dalam kasus ini bertugas untuk itu ya. Kalau dulu kita bilangnya ada buffer ya, yang kemarin terakhir si voltage follower bersifat sebagai buffer. Nah, ini kira-kira hampir sama, tapi pada inverting amplifier ini bisa kita modifikasi juga penguatannya ya. Nah, ini adalah desainnya si inverting amplifier. Outputnya nanti itu bisa masuk ke digital multimeter DMM. Ya, jadi kalau si digitalnya langsung ke sumber sinyal di sini,
yang berasal dari sensor mungkin saja sinyalnya begitu lemahnya sehingga tidak terdeteksi. Maka kita butuh interface-nya gitu ya. Penghubungnya dalam hal ini memanfaatkan impedansi input yang cukup tinggi dari sebuah inverting amplifier. Penguatan totalnya itu bisa 1 atau bisa 0,1. Lihat saja ini kalau kita lihat di sini penguatannya kan 0,1 ya, yang op-amp pertama ini. 10 mega, 100 mega berarti R2 per R1 0,1. Lalu kita punya ini gitu. Ini sebenarnya desain penguatannya ada di sini, sementara ini adalah sifat dari high impedance-nya di sini. Jadi kita punya penguatannya, kalau ini 10 kilo ke 10 kilo, maka 100 ya, harusnya kan 10 kilo, 10 kilo 1 gitu ya. Maka penguatan totalnya jadi 0,1 ini. Tapi ketika kita pakai yang ini terbalik nih harusnya ya. Kali 10-nya yang bawah, ini kali 10, kali 1-nya yang atas harusnya ya. Lalu ketika saklarnya saya turunkan ke bawah, kita dapatkan penguatan yang op-amp kedua ini 10 kali dikali 0,1 jadi totalnya penguatannya 1 yang ini gitu ya. Jadi kita ingin penguatannya yang 0,1 atau yang 1. Oke, ini adalah sebuah inverting amplifier circuit yang memanfaatkan high impedance sebagai proof gitu ya. Ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, rangkaian berikutnya, jadi hari ini kita cerita rangkaian elektronika aja nih semua. Iya, semuanya juga dari dulu, dari awal rangkaian elektronika. Tapi maksud saya, perhitungannya sedikit lah gitu ya. Cara kerjanya saja yang kita perhatikan. Yang kedua rangkaiannya adalah AC couple amplifier gitu. Jadi sebuah amplifier yang gunanya untuk menangkap sinyal AC saja gitu. Maka bilangnya AC couple. Maka dari itu dia memanfaatkan sifat dari kapasitor. Ini kapasitornya. Apa sifat kapasitor? Kapasitor itu punya reaktansi kapasitif, di mana nilai reaktansinya tergantung frekuensinya kan begitu ya. Kalau frekuensinya besar, reaktansi kapasitifnya kecil. Kalau frekuensinya rendah, reaktansi kapasitifnya besar. Nah, reaktansi kapasitif ini kalau kita kaitkan dengan bagaimana susah atau mudahnya sebuah sinyal melewati dia, itu berhubungan dengan frekuensinya. Jadi kalau frekuensinya tinggi, maka sinyal itu mudah untuk melewati kapasitor. Kalau sinyal frekuensinya rendah, tidak bisa lewat, gampangnya begitu. Nah, akibatnya kalau saya pasang kapasitor C1 di sini dan C2 di sini, apa yang terjadi? Sifat kapasitor itu menolak sinyal-sinyal DC melewatkan sinyal AC kan begitu. Maka sinyal-sinyal DC itu nggak ada yang bisa lewat. Gitu. Ada yang bisa lewat, yang lewat adalah AC. Begitu pula ketika kita bicara outputnya. Nah, makanya kemudian dia bilang AC couple, artinya yang bisa melewat adalah AC saja, gitu. DC-nya tidak bisa lewat. Seberapa AC-nya? Tentu saja tergantung pada R1 C1 dalam hal ini. Gitu ya. R1 C1 itu menggunakan rumus yang sederhana seperti ini, 1/2 pi, ini harusnya ada pi-nya ya. 1/2 pi R1 C1 gitu. Nah, itu baru bisa lewat gitu ya. Kalau frekuensinya di atas itu. Contohnya di sini saya pakai 10 mikro sampai 10 kilo ohm. Kalau itu dihitung dapatnya 1,59 Hz. Berarti sinyal yang frekuensinya di atas 1,59 Hz bisa lewat. Tuh, ya hitungan kasarnya. Di bawah itu nggak bisa lewat. Di bawah itu DC, jelas DC gitu ya. Di bawah 2 Hz itu kan DC banget gitu. Kemudian di sini kita pasangi lagi kapasitor sebagai pelapis kedua gitu ya. Kalau masih lolos juga dipasangi ini yang ternyata frekuensi cutoff-nya juga ditentukan oleh R dan C. Nih, ada pi-nya ya harusnya. RL C2. RL C2.
Kalau di contoh ini RL 10 kilo, dia 2,2 mikro dapat frekuensi cutoff-nya 7,23. Jadi frekuensi yang lebih kecil dari itu tidak bisa lewat. Yang lebih besar bisa lewat. Gitu ya. Oke, ini si AC couple amplifier. Karena kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ketika kita sedang menangkap sinyal input yang AC gitu ya. Kadang-kadang dia ditumpangi oleh sinyal-sinyal DC, bisa dari power supply-nya si op-amp misalnya gitu, bisa dari power supply-nya tegangan input. Nah, itu kan harusnya ditolak gitu ya, karena khawatir jangan-jangan dia lebih besar gitu. DC-nya 5 volt, DC inputnya sinusoidal hanya 10 milivolt misalnya gitu. Padahal kita maunya yang 10 milivolt, sehingga yang DC 5 volt harusnya kita tolak. Nah, itu tujuannya begitu ya. Besarnya penguatan karena ini adalah inverting amplifier, tentu saja besarnya penguatan tinggal tergantung pada RF dan R1. Ini ya, dinyatakan di sini. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Begitu saya lanjutkan. AC couple tujuannya adalah melewatkan sinyal AC menahan DC ya. Kalau tadi probe, biasanya probe itu justru DC ya, dia lebih seringnya. Nah, yang tadi high impedance probe, sekarang AC couple. Oke, sekarang kita lihat beberapa rangkaian yang non-inverting. Kalau tadi inverting, maka sekarang kita lihat yang non-inverting. Di non-inverting ini, inputnya langsung masuk ke op-amp. Saya penasaran nih, sebenarnya nanti bisa jadi pertanyaan sih. Kalau seandainya saya punya sebuah inverting amplifier dengan non-inverting amplifier, menurut kamu impedansi inputnya siapa yang lebih besar? Ini non-inverting amplifier nih, begini konfigurasinya ya, ada resistor feedback, lalu inputnya itu langsung masuk ke kaki non-inverting. Bedakan dengan inverting tadi. Inverting itu masuknya begini gitu ya. Ada feedback, R feedback, lalu ini invertingnya. Bedakan dengan ini. Nanti coba dicari tahu siapa yang lebih besar impedansi inputnya. Rangkaian inverting amplifier atau non-inverting amplifier. Dijelaskan gitu kenapa jawabannya bisa begitu ya. Siapa tahu itu jadi soal UAS gitu, bocoran. Menarik nih. Nah, di rangkaian non-inverting amplifier di sini, dia dipakai katanya untuk audio distribution amplifier. Jadi ini distribusinya nih, gitu ya. Outputnya itu bisa disebar banyak. Outputnya bisa disebar banyak dengan sinyal yang sama ya. Harusnya output A, B, dan C ini harusnya sama semua. Karena sumbernya dari sini kemudian disebar gitu. Ada buffernya sehingga mudah-mudahan di A, B, dan C itu kualitasnya sama. Kalau nggak ada buffernya bisa jadi ada yang kecil, ada yang besar suaranya, tapi bentuk sinyalnya sama. Nah ini terdistribusi sama besar harusnya, gitu ya. Jadi kalau punya audio system, kemudian kita ingin speakernya banyak gitu ya, misalnya di mana di lapangan bola misalnya atau di masjid misalnya gitu ya, kan speakernya kadang-kadang pasang beberapa titik atau di lapangan bola atau di bioskop misalnya. Kalau ingin suaranya tanpa modifikasi ya, benar-benar semua titik itu terdengar sama ya, begini aja udah. Output A speaker 1, output B speaker 2 dan seterusnya gitu. Nah, itu sama seperti misalnya kamu punya headset yang zaman dulu tapi ya sekarang kan sudah stereo semua tuh. Kalau yang tidak stereo gitu loh, kan sering tuh kamu lihat ada pasangan misalnya gitu naik kereta kah, lagi duduk berdua, terus dia dengerin musik dari handphone misalnya,
headsetnya, bukan headset, earphone-nya dibagi satu-satu gitu, satu kuping satu gitu ya. Yang kiri buat si cowoknya, yang kanan buat si ceweknya misalnya gitu. Kalau seandainya distribusinya seperti ini nggak masalah, suara yang didengar oleh cowok dan si cewek sama. Tapi kalau dia stereo, dan saya yakin semua earphone dan headset yang kita punya semuanya stereo, bukan mono. Zaman dulu mono gitu ya. Kalau dia stereo, maka suara earphone kiri dan suara earphone kanan kan beda. Iya nggak deh? Coba deh kamu sekali-sekali kalau lagi dengerin musik. Lepas satu, yang kanan, kiri pasang. Gantian gitu, kanan pasang, kiri lepas. Nanti terdengar suaranya beda gitu. Nah itu bukan ini gitu ya, bukan ini nih, bukan si rangkaian yang kita diskusikan sekarang, bukan itu. Itu stereo. A dan B terdistribusi dengan suara berbeda. Kalau ini beneran sama gitu, persis sama ya, mono bilangnya gitu ya. Jadi lucu juga kalau seandainya ada pasangan berbagi earphone, satu dengar suara, satu dengar musiknya aja kan biasanya begitu. Ya. Yang satu dengar suaranya saja nyanyi, yang satu dengar suara musiknya aja. Tapi kayaknya enjoy aja gitu ya. Dinikmati saja kalau lagi berdua memang begitu. Baik, melantur saya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini didistribusikannya sama rata gitu ya. Dengan penguatan dan frekuensinya sebesar ini. Tidak ada yang istimewa ya. Baik. Ada yang mau ditanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Tentu saja kita bisa tambahkan outputnya sampai 2 atau 5 misalnya gitu ya. Karena ada buffer, kalau ada buffer kan nggak masalah, yang penting ada si voltage follower ini yang akan meningkatkan arus dari sinyal yang didistribusikan. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Ada juga switchable dari inverting ke non-inverting. Gitu ya, inverting ke non-inverting. Jadi kita pasangin saklar saja gitu. Pasangin saklar. Ini menarik nih kalau bisa jadi soal ujian ya. Kasih aja gambar sini. Gambarkan output ketika sinyal saklar berada di titik 1 misalnya di bawah. Gambarkan output ketika saklar ada di titik 2 misalnya gitu. Nah ini modifikasi saja bahwa saya bisa dapatkan rangkaian inverting amplifier dan non-inverting amplifier dengan sedikit modifikasi saklar seperti ini. Kalau saklarnya ada di bawah, berarti sinyal input itu akan langsung begini gitu ya. Ini seperti putus aja ini. Yang bagian non-inverting ini putus. Kalau kita tutup, maka kita akan lihat, oh ini inverting amplifier gitu ya. Sehingga outputnya inverting amplifier. Ketika saklarnya ada di posisi atas, di atas ini misalnya, maka inputnya itu akan masuk ke non-inverting amplifier. Sehingga sudah pasti rangkaian kita adalah sebuah non-inverting amplifier. Dengan mendesain R-nya sama, maka kita akan dapatkan penguatannya 1. Ya, jadi ini modifikasi saja inverting dan non-inverting amplifier. Oke, nggak masalah ya. Bisa deh kalau disuruh gambar bentuk sinyal outputnya ketika saklar ada di posisi 1, saklar ada di posisi 2, itu bisa harusnya. Ya. Tanpa keterangan inverting dan inverting nih, gitu ya, tanpa keterangan itu. Oke. Rangkaian berikutnya adalah fase shifter. Nah, ini nih, fase shifter itu gunanya adalah menggeser fase dari sinyal inputnya. Yang kita pahami kan input dan output itu fasenya tidak bergeser gitu, sinyalnya. Seperti yang tadi misalnya distribusi audio, fasenya tidak bergeser. Sehingga ketika kita sedang berada di dalam sebuah ruangan yang speakernya ada beberapa titik, yang tadi audio tadi distribusi, maka kalau fasenya tidak bergeser, kita ya dengarkan suara yang sama gitu pada masing-masing speaker. Nah, sekarang ada satu metode menggeser fase nih. Nah, menggeser fase
Jadi kita punya sebuah inverting amplifier kan sebenarnya di sini ya. Kalau ini tidak ada gitu, R tidak ada, C tidak ada, kita punya sebuah inverting amplifier. Pasang penguatannya R aksen berarti penguatannya 1 gitu ya ini. Lalu dipasangi sebuah pasangan RC di sini sehingga akibatnya si output itu bergeser fase. Bergeser fase tergantung pada R dan C-nya. Gitu ya, tergantung pada R dan C-nya. Berapa bergeser fasenya itu dinyatakan dalam V yang nilainya adalah -2 arcus tangan F per FC. FC-nya sendiri ini gitu. Tergantung pada R dan C dia. Sementara F-nya adalah frekuensi sinyal input. Jadi nanti bentuknya akan begini nih. Ini inputnya, lalu outputnya akan geser. Fasenya ya, bentuknya tidak. Fasenya saja geser. Sudah itu nanti bisa dikuatkan, bisa difilter lagi, lain lagi. Tapi yang sekarang dilakukan adalah menggeser fasenya. Nah, menggeser fase ini biasanya di audio system misalnya dipakai ketika kita misalnya mendesain sebuah ruangan audio yang bagus gitu ya. Kamu ingin punya home theater di rumah, punya satu ruangan, kemudian kamu pasangi layar TV yang besar, pasangi speaker sehingga seolah-olah ada di bioskop gitu. Nah, agar kita duduk di tengah itu terasa seperti di misalnya nonton bola nih. Nonton bola itu kan akan terdengar suara kalau di stadion benar ya. Mudah-mudahan kamu sudah pernah nonton bola di stadion. Akan terdengar suara gemuruh para penonton itu seolah-olah kita ada di situ gitu. Kalau perlu seolah-olah kita ada di tengah lapangan. Suaranya dari segala sisi. Atau kita sedang mendengarkan konser musik gitu ya, musik klasik, seolah-olah kita ada di tengah. Suaranya itu mengelilingi kita. Ketika kita desain sebuah home theater di rumah, maka salah satu metodenya untuk membuat itu seolah-olah sumber bunyi itu mengelilingi kita yang sedang duduk di kursi sofa, maka biasanya orang lakukan pergeseran fase gitu. Kan speakernya bisa ada di depan 2, di belakang 2 misalnya gitu ya. Ada home theater atau kiri kanan ada 2 lagi. Nah, agar seolah-olah merasa ada di tengah, maka ada fase sinyal pada speaker-speaker tertentu yang digeser. Gitu. Entah itu bassnya misalnya digeser sehingga terdengar berbeda ya. Nanti seolah-olah kita jadi berada di tengah-tengah konser musik misalnya kalau itu adalah musik. Nah itu salah satu manfaat dari fase shifter dalam hal ini ya. Mengolah sinyal suara misalnya begitu. Itu contoh saja ya. Detailnya tentu saja bagaimana mendesain sebuah home theater, ilmunya ada sendiri ya. Bahkan dindingnya harus seperti apa, itu jadi diskusi sendiri, jadi ilmunya ada sendiri gitu. Saya pernah dulu ke laboratorium audio di LIPI ya di Serpong. Saya masuk ke ruangan yang kedap suara gitu. Jadi di ruangan itu tidak ada gaung, tidak ada gema. Kalau di rumah kita kan di kamar gemanya kalau nggak karuan gitu ya. Dindingnya memantulkan kemana-mana. Tapi karena kita sudah terbiasa itu ya biasa-biasa saja gitu. Nah ketika saya masuk ke dalam ruangan yang tadi kedap suara tidak ada gema, pintunya ditutup, lantainya itu ini apa? Lantainya tuh dari kawat gitu loh. Saya berdirinya di kawat. Nah di bawahnya tuh agak jauh ada dinding-dinding lagi di bawah yang juga kedap suara. Jadi dindingnya tuh bentuknya bukan dinding rata begini seperti di rumah, tapi seperti ada kon-kon yang ditempel di dinding gitu. Banyak kon-kon yang cukup besar seperti kon yang ada di pinggir jalan yang orange-orange itu. Dipasang di situ, keliling situ. Nggak ada gemanya. Jadi suara itu diserap oleh dinding, nggak ada pantulannya. Sepi gitu kalau nggak ada yang bersuara, sepi banget. Jadi kalau kita terkurung di dalam teriak-teriak orang luar nggak ada yang tahu. Dan saya rasakan kok nggak enak ya gitu. Mungkin karena kita terbiasa mendengar gaung dari mana-mana ya.
Saya rasakan, kuping kok malah jadi nggak enak. Kemudian saya masuk ke ruangan yang lain, justru ruangan yang memantulkan bunyi, gitu, dindingnya. Pernah saya masuk ke situ, wah memang dindingnya beda. Kalau tadi berbentuk kon, ini dindingnya banyak dari logam gitu, sehingga suara itu dipantulkan. Jadi lebih bising gitu ya. Itu pun juga nggak enak. Jadi terlalu bising nggak enak, terlalu sepi kadang-kadang juga tidak enak ya. Itu sedikit cerita saja, ada di LIPI Serpong kalau nggak salah. Dan itu diskusi khusus, sayangnya di Departemen Fisika tidak ada teman-teman dari instrumentasi yang fokus risetnya tentang audio system tadi ya, mendesain ruangan yang tidak pantul-pantul misalnya gitu kan. Kamu suka ya kalau berada di satu ruangan di mana gitu ya orang pasang speaker, asal saja pasang speakernya sehingga kita dengarnya kok mantul-mantul nih suaranya gitu. Nggak enak gitu ya. Nah mungkin itu karena masangnya kurang bagus misalnya. Desain ruangannya tidak bagus. Nah itu ada studi sendiri tentang itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah rangkaian yang berikutnya, nah ini rangkaian ini sampai beberapa rangkaian ke depan biasanya dipakai oleh teman-teman fisika instrumentasi ya, fisika deh gitu ya, nggak harus instrumentasi tapi instrumentasi biasanya pakai berurutan nih 3 rangkaian ke depan berurutan. Saya senang bacanya karena dia diawali dari yang sederhana lalu dilanjutkan modifikasi akhirnya dapat sesuatu yang komplit gitu ya, yang namanya nanti adalah instrumentasi amplifier. Tapi sebelum sampai sana kita lihat dulu rangkaian awalnya, yaitu differential amplifier. Differential amplifier itu kalau dari namanya saja difference ya. Jadi dia mengamplifikasi, menguatkan sinyal-sinyal yang berbeda. Sinyal siapa? Sinyal input. Jadi amplifier dari differential input voltage gitu. Jadi dia menguatkan sinyal input yang berbeda. Mana sih inputnya ini nih? Ini kita punya 2 kaki input. Nah, kedua sinyal yang berbeda ini yang dikuatkan gitu. Berapa penguatannya? Ya penguatan input ya, AV dalam hal ini nilainya adalah R2 bagi R1. Inverting amplifier biasa ya. Oke, yang dikuatkan adalah ini selisih antara keduanya nih. Kok ada tulisan CM, apa sih Pak CM tuh? Ini ya in CM. CM ini artinya common mode gitu ya. Common mode berarti sinyal yang sama. Sinyal yang sama. Jadi saya punya input yang ternyata ditumpangi oleh sinyal yang sama. Emang bisa Pak itu? Bisa saja. Misalnya saya sedang melakukan pengukuran suhu mesin misalnya gitu ya. Saya sedang melakukan pengukuran suhu mesin pakai sensor di dekat mesin. Mesinnya nyala nih gitu. Mesin tuh motor gitu ya, muter. Motor ada ininya, ada apanya? Lilitannya. Ada coil kan, motor intinya coil ya. Lilitan yang diberi arus, dia punya medan magnet, akhirnya muter kan itu. Nah, ketika saya ukur dekat-dekat situ, ada paparan dari medan magnet yang dihasilkan oleh motor. Yang besarnya sama pada kedua titik ini gitu. Pada kedua titik ini. Jadi kalau di sini gitu ya ada medan magnet yang berfluktuasi, maka titik ini dua-duanya akan mendapat paparan fluktuasi medan magnet yang sama. Nah, dua sinyal itu kan sama, common mode gitu. Harusnya itu kan kita hilangkan, kita tolak gitu ya. Nah, untuk itu perannya CMRR sangat penting. Menolak tadi tuh, menolak sinyal-sinyal yang sama yang biasanya adalah noise, ya kan? Ya, paparan medan magnet dari motor kan tidak kita ingin ukur. Atau saya deteksi ini misalnya ya, EKG.
bikin sensor EKG, dipasang di kepala tapi gitu ya, dipasang di kepala untuk deteksi sinyal-sinyal saraf dari otak kita misalnya gitu. Sehingga mudah-mudahan kita bisa ini angan-angannya gitu ya, hipnotis, bukan hipnotis, telepati gitu ya, pakai pikiran seperti filmnya. Film apa tuh? Film apa yang jagoan-jagoan tuh ya? Bukan Avengers sih, satu lagi. Saya lupa. Yang bapak yang botak itu, yang bisa telepati. Nah, sebenarnya kan di otak kita ada sinyal-sinyal yang bisa ditangkap. Nah, kalau itu kita pasang di kepala, sinyal itu nanti bisa kita olah, misalnya menutup pintu, menjalankan kursi roda gitu ya, menjalankan kursi roda tuh jadi angan-angan, sehingga orang yang lumpuh naik kursi roda, jalannya kursi roda, dia pakai pikiran dia aja, lurus, belok, rem gitu. Nggak perlu pakai tangan misalnya. Itu dikerjakan oleh Pak Sastra kemarin, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan sudah tuntas. Sepertinya belum ya. Kalau kamu tertarik bisa hubungi Pak Sastra. Kembali lagi ke sini, kaitannya dengan sinyal kepala tadi, Pak Sastra pernah punya pengalaman sinyalnya jelek gitu. Oh ternyata sangat mudah terganggu misalnya kalau di situ ada handphone. Ketika AC-nya nyala misalnya, karena si sinyal yang dari kepala kita memang kecil sekali, begitu ada gangguan dari medan elektromagnetik oleh AC, tentu saja akhirnya terganggu semuanya. Nah, si common mode tadi harusnya ditolak gitu. Tolak. Nah, itulah gunanya si CMRR ya. Oke, ketika si sinyal yang common mode berhasil ditolak, maka tinggal selisih keduanya yang kita kuatkan. Itulah perannya si basicnya nih masih ya, nanti kita modifikasi. Perannya si differential amplifier, menguatkan selisih kedua sinyal ini. Menguatkan di satu sisi, menolak yang sama gitu ya. Oke, ini basic. Kenapa basic, Pak? Karena bisa jadi kalau ini berasal langsungnya, inputnya itu berasal langsung dari tadi si EKG yang dipasang di kepala. Namanya bukan EKG, kalau yang dipasang kepala gitu ya. Untuk deteksi sinyal otak, sinyal otaknya lemah sekali gitu. Kalau seandainya dipasang langsung begini, bisa nggak dapet tuh. Sinyalnya hilang, jauh lebih besar sinyal common mode-nya. Walaupun kita mengandalkan CMRR untuk menolak common mode, tapi ada baiknya sinyal aslinya jangan sampai lemah banget dong gitu. Agar dia tidak lemah banget, maka si basic differential amplifier ini dimodifikasi. Dimodifikasi sedikit dengan memberikan apa yang namanya buffer. Gitu. Ini ya, ini dia nih buffernya nih. Sama dengan yang tadi ya, kita punya dua input. Kalau tadi langsung masuk di sini, sekarang diberi buffer. Diberi buffer di sini. Nah, buffer ini ya tadi ya, buffer udah berapa kali kita diskusi. Tadi di awal juga gitu, sebagai high impedance probe, itu juga bisa dibilang buffer gitu. Nah, buffer di sini tadi, agar sinyal yang mau kita tangkap itu tidak hilang tertelan oleh noise-noise yang jauh lebih besar. Caranya kita kuatkan arusnya dengan buffer. Nah, Pak, nanti yang sinyal yang sama kuat juga dong, Pak. Nah, sinyal yang sama kita tolak mengandalkan CMRR tadi, common mode rejection ratio. Jadi si CM-nya ini kita tolak mengandalkan CMRR. Sementara selisihnya kita kuatkan sinyalnya dengan buffer. Nah ini kemudian bilangnya preamp gitu ya, karena kita sudah berikan buffer ke dia, mudah-mudahan outputnya nanti sudah cukup kuat. Gitu. Sudah cukup kuat untuk diolah berikutnya. Jadi tangkap dulu sinyalnya. Sinyal dari sensor itu lemah sekali, kalau nggak buru-buru kita tangkap, keburu hilang. Nah, nangkap pertama itu harusnya memiliki buffer yang bagus.
Nah, ini dia manfaatnya ya. Besarnya penguatan sama R2 per R1, sementara buffer penguatannya kan 1 ya. Ini dia. Miliknya si 2 op amp pertama ya ini. Sementara diferensial amplifiernya sama dengan yang tadi. Oke, akhirnya sinyal yang kita tangkap jauh lebih bagus sekarang ya, karena ada si buffer ini. Nah, ini sudah menjadi rangkaian dasar untuk menangkap sinyal yang kita peroleh dari sebuah sistem pengukuran, dari sebuah sensor. Nah, sensornya sendiri bagaimana mendesainnya ya Pak? Itu kan sekarang begitu. Oke, salah satu sensor yang biasa kita pakai adalah sensor yang berbasis resistansi. Nanti sih kuliah di semester 4 kamu akan ketemu ke semester 6 ya, atau semester 4 saya lupa, ada kuliah namanya fisika pengukuran. Mungkin di situ akan dijelaskan bagaimana mendesain sebuah sistem pengukuran. Tapi kita diskusikan sekedar saja di sini apa yang namanya jembatan Wheatstone gitu. Kamu sudah tahu deh jembatan Wheatstone ya, ini nih gitu ya rangkaiannya nih. Kadang-kadang bentuknya apa? Segitiga sih apa tuh? Bentar ya. Bentuknya tuh agak seperti pempek. Bentuknya begini. Mungkin kamu suka lihat yang bentuknya begini ya. Nah, ini jadi VOC-nya. Sama ya biasanya. Sama lah ini dia. Mungkin sering lihat yang gini. Nah, ini sama. Nah, ini kalau kita lihat yang R1, R2 saja, kamu lihat fokusnya R1, R2 saja. Jadi lihat ini aja nih. Lihat yang VCC R1, R2. Jadi kita lihat itu saja. Apa sih itu yang kamu lihat? Ini lihat nih. Ini apa sih yang dilingkari? Ingat-ingat itu apa ya? Kalau kita lihat begitu ya. Dulu waktu belajar transistor, sering ketemu gambar begini nih. Masih ingat nggak? Itu adalah sebuah pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan. Berapa tegangan di titik ini? Berapa tegangan di titik ini adalah tegangan VCC dikali R2 dibagi R1 tambah R2 gitu. Pembagi tegangan ya, mudah-mudahan masih ingat. Oke, kalau R1 dengan R2-nya sama berarti tegangan di sini setengah dari dia, ya enggak? Kalau di sini sama R1 R2 maka tegangan ini setengah dari VCC-nya. Makanya di gambarnya 7,5 volt nih di contoh ini. 7,5 volt ini adalah tegangan di titik ini atau di titik ini terhadap ground. Karena ini 1 kilo ini 15 setengahnya. Baik ya. Lalu apa yang kamu lihat dengan R3 dan R4? Sama aja Pak itu. Ya, R3 dan R4 sama saja. Itu pun adalah sebuah pembagi tegangan yang biru. Apa sih yang biru? Pembagi tegangan juga Pak. Itu. Ya. Yang biru juga pembagi tegangan. Kalau R3 dan R4-nya sama dengan R1 dan R2, maka tegangan di sini juga akan 7,5 volt, ya enggak? Sehingga kalau dua titik ini saya ukur, berapa tegangan output-nya? Ayo. Berapa tegangan output kalau seandainya R1, R2, R3, R4 sama? Berapa tegangan output di sini nih? Ayo. Ada yang bisa jawab? Pak, 0, Pak. Nah, 0, pinter. Makasih, Mas. 0 volt. Ya, ketika kita mengukur dua titik dengan tegangan sama, maka dua titik itu tidak ada beda potensial. Kan yang kita ukur beda potensial. Dua titik yang minus itu 7,5 volt, yang kanan 7,5 volt, kalau kita ukur beda potensialnya, 0. Gitu. Jadi ini 0.
Nah, itulah si jembatan Watson maknanya gitu ya. Dia buat ini sama, maka tegangan output ini 0. Nah, sekarang saya ganti R4 yang di sini. Kalau ini resistor semua nih, R1, R2, R3, R4 nih tadinya resistor yang sama persis semua. Sekarang yang R4 ini saya ganti. Saya ganti dengan sebuah resistor yang beda dikit gitu. Jadi bukan 1 kilo tapi 1 kilo 10 ohm gitu. Ini nih. Kalau ini saya ganti sedikit maka tegangannya tidak 7,5 volt lagi tapi 7,537 gitu. Sehingga akibatnya ada beda tegangan antara kedua titik ini. Beda tegangan itu nilainya 37 milivolt gitu. Nah, itulah gunanya si Weston Bridge. Kalau seandainya R4 saya bukan resistor, tapi R4 saya adalah sebuah sensor gitu. Sebuah sensor yang berubah-ubah resistansinya ketika misalnya temperatur berubah. Sebuah resistor yang berubah-ubah resistansinya ketika misalnya intensitas cahaya berubah. Ketika kelembaban berubah. Ketika warna berubah dan lain-lain. Perubahan fisik yang mengakibatkan perubahan resistansi di sini. Maka saya bisa tangkap perubahan sinyalnya dengan memanfaatkan rangkaian jembatan Wheatstone. Ya ini tadi nih, si 37 milivolt ini sebenarnya adalah perubahan tadi ya, 10 ohm ini. Itu bisa adalah perubahan temperatur, bisa perubahan kelembaban, bisa kelembaban intensitas cahaya, dan lain-lain. Nah, 37 milivolt inilah yang harusnya kita olah berikutnya. Dua ini. Sebenarnya 37 milivolt ini apa sih? Sinyal output Pak dari sensor? Iya, sinyal output. Atau dengan kata lain sebenarnya itu adalah diferensial voltage antara titik ini dengan titik ini, ya enggak? Perbedaan tegangan antara titik ini dengan titik ini. Perbedaan tegangan itulah yang akan kita tangkap. Perbedaan tegangan nangkapnya pakai apa? Diolahnya pakai apa? Pakai yang tadi. Pakai yang ini. Ya kan? Lebih awalnya pakai yang ini, differential amplifier. Jadi gunanya si differential amplifier itu untuk menangkap sinyal yang keluar dari jembatan Wheatstone ini. Jadi jembatan Wheatstone ini ditangkap oleh differential amplifier lalu dikuatkan sehingga totalnya jadi seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak terlihat jelimet karena kita sudah paham ini adalah jembatan Wheatstone yang tadi tuh. Yang menjadi rangkaian dasar untuk menangkap perubahan fisik dari transducer saya menjadi perubahan tegangan. Ya, awalnya perubahan resistor gitu ya, temperatur berubah, resistansi berubah, kelembapan berubah, resistansi berubah sebesar delta R. Delta R berubah, maka ada perubahan tegangan di sini. Nah, perubahan tegangan ini kemudian ditangkap oleh sebuah rangkaian differential amplifier yang ini. Begitu ya. Ditangkap, dikeluarkan deh si 37 milivolt tadi misalnya ya. Dikuatkan dapat di sini. Nah, ini adalah skema dasar bagaimana kita menangkap atau kita menangkap sinyal yang dihasilkan oleh sensor. Seperti itu. Tentu saja nanti banyak modifikasi yang dilakukan orang, tapi ide dasarnya pasti begini. Ada jembatan Wheatstone, kemudian kita pakai differential amplifier. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada ya. Kamu bisa coba kalau mau ya. Bisa coba cari apa? Cari sebuah sensor yang berbasis perubahan resistansi. Misalnya RTD ya, resistan temperatur detektor. Berarti ketika temperatur berubah, resistansinya berubah. Atau ini apa? Termistor gitu ya.
sama ya. Tuh. Coba kamu beli, terus coba desain rangkaian ini gitu ya. Benar nggak sih temperatur berubah atau cahaya misalnya tutup atau cahayanya gelap, terang, outputnya berubah nggak? Gitu. Bisa tuh kalau penasaran dibuat ya. Nah, rangkaian yang seperti ini kemudian menjadi landasan utama ketika kita akan menangkap sebuah sensor seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dia diberi nama lain yang disebutnya sebagai instrumentasi amplifier. Jadi kalau kita ada orang bicara instrumentasi amplifier, instrumentasi amplifier pada dasarnya adalah differential amplifier, ya, di mana kedua input yang difference kita tangkap, kita kuatkan dengan menggunakan basic differential amplifier ditambahkan buffer. Ini buffernya. Tentu saja sinyal ini berasal dari mana? Biasanya bisa berasal dari tadi ya, jembatan Wheatstone. Dengan sedikit modifikasi kita bisa buat penguatannya di sini nih, gitu ya. Penguatan ketika pertama kali ditangkap. Penguatan preamp-nya. Tadi kan preamp-nya 1 ya, karena ini voltage follower saja. Bisa saja kita modifikasi sehingga didapat penguatan tertentu dengan memasangkan resistor di sini yang nilainya menghasilkan penguatan yang besarnya R2 per R1 plus 1. Gitu, ini penguatannya ya. Lalu baru oleh differential amplifier dikuatkan lagi sebesar ini. Oke, itu adalah rangkaian yang kalau minggu lalu paling nggak udah pernah belajar op-amp, udah. Rangkaian apa yang diingat? Voltage follower paling gampang gitu ya. Kalau sekarang saya tingkatkan lagi, udah pernah belajar op-amp, udah. Tahu nggak rangkaian instrumentasi amplifier? Harus tahu gitu ya, karena ini yang paling sering dipakai pada sebuah op-amp bagi orang-orang instrumentasi, terutama ya bagi teman-teman yang memang senang mendeteksi perubahan fisis lalu dirubah menjadi perubahan sinyal listrik. Pasti perangkat terdepannya adalah sebuah rangkaian instrumentasi amplifier. Kalau seandainya cari-cari instrumentasi amplifier itu kadang-kadang sudah ada yang berbentuk IC langsung tanpa harus dibangun R-nya dipasang gitu, beli op-amp 3 buah misalnya gitu, tidak, tapi sudah dalam satu IC isinya sudah satu set seperti ini. Tinggal kamu pasang aja inputnya 2, outputnya 1 gitu. Jadi IC-nya tetap IC 8 kaki, 2 input, 1 output. Ada yang sudah begitu ya, IC instrumentasi amplifier. Jadi tidak harus kita membangun dari 3 buah op-amp, misalnya beli 3 op-amp, beli resistor, pasang-pasang jadi ini, tidak harus. Ada yang sudah jadi komplit membentuk seperti ini, itu sudah ada ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, kita sudah sampai di bagian yang utama dari diskusi hari ini. Saya ingin katakan tentang instrumentasi amplifier. Kita lihat beberapa rangkaian tambahan ya. Ini adalah summing sirkuit. Kemarin sebenarnya kita sudah kenal summing sirkuit. Namanya summing ya, bisa dia jumlah, bisa kurang. Nah, ini kurangnya dulu, subtractor gitu ya, dikurangi. Jadi inputnya adalah V1 dan V2. V1 dan V2 ini adalah sebuah inverting amplifier ya, sehingga output di sini V1-nya itu menjadi minus V1 ya kan. Ini kan jadi minus V1 di sini karena dibalik fasenya penguatannya 1 nih. Jadi di sini minus V1. Ada minus V1, ada V2, ini dijumlahkan gitu. Dijumlahkan, penguatannya juga 1, maka outputnya menjadi V1 minus V2. Akhirnya ini adalah sebuah subtractor gitu. Subtractor pengurang ya. Barangkali kamu walaupun sudah jarang dikerjakan orang, ingin membuat sebuah komputer analog gitu, bukan komputer digital lagi, analog.
Komputer analog artinya kita bisa membuat rangkaian yang menyelesaikan problem-problem aritmatik gitu ya. Problem aritmatik, maka bisa saja rangkaiannya itu berbasis penjumlah, pengurang, pengali, pembagi gitu. Ini kita lihat pengurangnya dulu. Nanti ketemu tuh ada rangkaian pengali, ada rangkaian pembagi, ada rangkaian integrator, diferensiator gitu. Kalau itu kita gabungkan, maka kita bisa punya komputer analog gitu. Ya bukan komputer digital sih, komputer analog. Walaupun mungkin tidak dipakai orang lagi sekarang gitu ya, tapi tidak ada salahnya kita tahu. Oke, ini adalah subtraktor. Lawannya adalah penjumlah ya, si summing. Summingnya seperti ini, saya punya seperti differential amplifier ya, tapi sekarang penguatannya kita bisa tentukan masing-masing. Jadi ini adalah input-input yang berasal dari kaki inverting, ini adalah input-input yang berasal dari kaki non-inverting. V1 dikuatkan oleh RF R1, V2 dikuatkan oleh RF R2, sehingga saya dapatkan ini penguatan V1, ini penguatan V2. Begitu pula V3 dan V4 dikuatkan oleh komponen-komponen ini, nilainya ini ya. Maka outputnya itu adalah penjumlahan keempatnya dengan dikalikan penguatannya. Dapatnya ini nih. Nah, ini dia. Nah, ini kan jadi sebuah komputer analog. V1, V2, V3, V4 itu bisa XYZ gitu loh. Misalnya Vout adalah 4X ditambah 2Y ditambah 6Z misalnya gitu. 426 itu penguatnya ya, XYZ yang kita cari, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi dengan modifikasi nanti kalau sudah ada komplit, ada pengali dan pembaginya, bisa saya berikan contohnya sebuah komputer analog ya. Ini karena masih penjumlah dan pengurang tanggung nih. Pengali dan pembaginya belum ada. Pengali dan pembaginya karena dia bukan rangkaian linear, belum kita diskusikan hari ini ya. Hari ini kita tadi di awal judulnya linear op-amp circuit. Berarti outputnya linear. Sementara pembagi dan pengali itu bukan linear. Kita belum diskusikan, mungkin besok-besok kita diskusikan. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Nah, rangkaian yang lainnya adalah apa yang namanya digital to analog converter. Oh, apa nih? Digital to analog converter. Jadi, mengkonversi bilangan-bilangan digital menjadi nilai-nilai analog. Digital itu apa sih? Digital yang 0101 gitu ya. Bilangan biner dulu pernah belajar deh pasti bilangan biner. 0101 gitu. Dirubah menjadi analog. Contohnya nih, ya. Contohnya misalnya 4 bit. 4 bit itu berarti ada 1, 2, 3, 4 gitu. Ini berarti 4 bit. Bilangan digital 0000 paling kecilnya 0, lalu berubah menjadi 111 gitu ya, itu terbesarnya. Urutannya tentu saja kalau kita urutkan dia akan 0 0 0 0 0 lalu jadi 0 0 0 1 gitu ya. 0 0 1 0 0 0 1 1 terus sampai nanti 1 1 1 1 gitu. Ya enggak? Ada berapa di sini? Dari atas ke bawah tuh ada berapa modifikasi? 16. 2 pangkat 4. 4 itu adalah 4 bit. 4 bit nih ada 4. 4-nya ini. Itu ya modifikasinya. Begitu ya bilangan biner ya. Oke. Kalau seandainya 00 itu merepresentasikan 0 volt,
Sementara 111 itu merepresentasikan berapa volt nih maunya? Di contoh ini sih 111 itu menunjukkan tegangan 1,875 volt gitu. Pertanyaannya kalau tegangannya kalau binirnya ini berapa volt nih gitu. 0010 berapa volt? Kalau tegangan kalau binirnya 0011 berapa volt outputnya analognya gitu. Nah, itulah gunanya si digital to analog converter. Dia mengkonversi bilangan-bilangan digital tadi menjadi nilai analog. Ketika 0000 itu adalah 0 volt, ketika 1111 adalah 1,875 volt. Tentu saja tidak harus 1,875, bisa saja ketika 1111 nilainya adalah 5 volt misalnya, boleh saja, itu tinggal di normalisasi bilangnya gitu ya. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan tentang bilangan digital? Ada 16 variasi berarti ya. Nah, ada bagian yang namanya most significant bit, ada yang namanya least significant bit. Ingat nggak dulu waktu belajar digital? Most significant bit. Significant bit. Ada yang least significant bit. Most significant bit itu berarti bit yang paling berperan. Sementara least significant bit itu berarti bit yang paling nggak pengaruh lah gitu. Yang mana most significant bitnya, yang mana yang least significant bitnya dalam gambar ini? Gambar yang mana Pak? Gambar yang mana ya? Yang ini deh. Yang mana bit yang paling berperan, mana bit yang paling tidak berperan? Misalnya gaji saya misalnya 7 digit gitu ya. 7 digit gaji saya. Pak, Bapak silakan tentukan gajinya bebas. Ubahlah gaji Bapak 1 angka saja sesuai keinginan Bapak. Kalau saya 7 digit, maka saya akan rubah angka yang paling besar pada most significant bit harusnya. Jangan yang least significant bit gitu. Misalnya gaji saya 2 juta, saya rubah 2 juta itu berarti 2000000 gitu ya. Yang saya rubah 0 yang paling belakang jadi 9 gitu. 2000009. Nah, itu yang saya rubah adalah least significant bit-nya. Nggak berubah, Pak. Dari 2 juta menjadi 2.009.000 rupiah gitu ya. Rubahnya dikit. Tapi kalau yang 2-nya saya rubah menjadi 9, wah, terasa bedanya kan gitu. Berarti yang saya rubah adalah yang most significant bit, yang paling berpengaruh. Berarti pada bit saya sekarang yang dimaksud dengan most significant bit yang ini ya. Sementara yang least significant bit berarti yang ini. Itu. Ini yang L, ini yang M. Nah, gitu ya. Bisa bedanya ya. Jadi ini adalah most significant bit, ini adalah least significant bit. Nah, pada saat kita bicara digital to analog converter, maka kita juga harus tentukan bit-bit ini. Nah, ini kan 4 bit nih. Bit yang most signifikannya yang mana? Menurut kamu? Yang MSB-nya yang mana? Yang V0 atau V3? Nggak mungkin V1, V2 ya. Tinggal V0 atau V3 menurut kamu. Yang most significant bit. Yang paling berpengaruh. Ketika dia berubah, maka outputnya berubah banyak gitu. Mana? V0 atau V3? Oh, V3 ya, Pak. V3. Iya. V3. Kenapa V3? Coba, ayo. Karena penguatannya paling besar ya, coba nih. Penguatannya 1. Oh, di sini udah tulis nih. Penguatannya 1, sementara V0 itu penguatannya 0,125. Paling kecil.
Betul ya Mas ya. Jadi V3 adalah MSB-nya, V0 adalah LSB-nya. Jadi kalau saya punya bit ini, bit saya misalnya digital saya ingin tahu nih, digital saya adalah 0, 1, 0, 0. Nah, kamu akan pasangnya di mana nih? 0, 1, 0, 0 akan begini. 0, 1, 0, 0 atau tulisnya di mana ya? Sini ya. Oh, yang biru deh. Atau saya akan pasangnya 0, 1, 0, 0. Nah, kalau saya punya bit bilangan biner 0, 1, 0, 0 ini, maka sesungguhnya di rangkaian saya itu yang merah atau yang biru. Nah, gitu. Melanjutkan pertanyaan tadi, siapa yang MSB, siapa yang LSB. Yang mana? Yang merah atau yang biru? Ini nih. Ketika saya punya bilangan biner seperti ini. Karena nanti ditanya misalnya, saya punya bilangan digital 0100, berapa tegangan outputnya misalnya. Nah, 0100 yang mana ya? Yang merah atau yang biru kan gitu. Penguatannya dikasih tahu nih penguatannya. Kan tinggal dikeluarkan tuh jumlah nih tuh. Dapat outputnya berapa nanti. Nah, kalau menentukan yang mana MSB dan mana LSB-nya salah, maka menentukan yang merah atau yang birunya kita juga salah nantinya. Oke, tadi sudah benar tuh bahwa yang MSB adalah V3, V0 adalah LSB yang paling tidak berpengaruh. Kalau gitu sekarang ini 0100 itu binernya menjadi ini di sini di rangkaian atau menjadi yang biru. Ayo. Merah bukan Pak? Merah, good. Yang merah ya. Yang merah karena tadi kita sudah definisikan bahwa MSB-nya dia nih ketiga. Maka biner kita jadi yang ini. Ketika biner kita jadi yang ini di rangkaian, sehingga kita tinggal masukkan sini aja nih. Dapat V-out-nya. V3 berarti 0. V1 0. V0 0 tinggal 0,5 kali V2. V2-nya misalnya di sini 5 volt gitu ya. Satu ini 5 volt. Jadi 0,5 dikali 5 volt jawabannya adalah 2,5 volt. Gitu. Kalau ini mau 1 volt juga boleh, kalau mau gampang V2. Ini semuanya 1 voltan gitu harganya ya. V0 1 volt, V2 1 volt, V3 1 volt. Masing-masing 1 volt boleh saja. Tapi setidaknya kamu bisa jawab, oh berarti jawabannya adalah 0,5 dikali V2 gitu. V2-nya kalau 1 volt berarti total tegangan outputnya adalah 0,5 volt. Nah, ini adalah digital to analog converter, bagaimana dia merubah bilangan ini biner menjadi analog. Tinggal yang penting bagi kamu adalah tahu bagaimana meletakkan bilangan biner ini di dalam rangkaian analognya gitu. Karena ini nanti bisa jadi berbentuk saklar gitu ya. Bentuk saklar yang harus kamu tentukan saklar itu ada di mana. Saya hapus dulu. Saklarnya itu gini misalnya. Ini saklar aja nih. Ini saklar. Ini saklar gitu ya. Ini saklar. Kemudian semuanya dihubungkan ke tegangan misalnya 5 volt. Nah, gitu. Saklarnya kasih nama S0, S1, S2, S3. Ketika saya punya bilangan digital ini tadi, bagaimana bentuk saklarnya misalnya? Saklarnya siapa yang terbuka, siapa yang tertutup gitu. Nah, kamu harus buat rangkaiannya. Oh, kalau begini berarti saklarnya yang tertutup Pak, gitu ya, seperti tadi. Nah, gitu. Yang ini terbuka, terbuka, terbuka. Lalu kamu bisa tentukan berapa V-out-nya. Gitu ya. Itu sedikit modifikasi mungkin bisa tertuang dalam soal OAS misalnya.
Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Oke, ini adalah digital to analog converter. Padahal digital itu tidak 4 bit ya. Sekarang udah berapa bit digital? Bisa jadi 128. 64 bit itu udah mewah banget dulu ya. Jadi 4, kemudian 8, 16, 32, 64, terus 128. Bayangkan saat ini kalau seandainya kita punya 64 bit, berarti kita punya 64 buah saklar kan gitu. Atau 64 buah jenis resistor yang berbeda ke bawah. Kan tidak ini jadinya ya, tidak efisien gitu. 4 sih enak, tinggal R, 2R, 4R, 8R. Begitu 64R, begitu 64 bit R-nya berapa kali nih gitu ya. Akhirnya saya harus menyiapkan RR yang banyak gitu. Nah, jenis ini katanya nih sebagai binary weighted digital to analog converter. Weighted-nya itu berasal dari ini nih, bahwa R-nya tuh makin lama makin weight gitu ya. R, 2R, 4R, 8R, 16, 32, 64 terus tergantung berapa jumlah bitnya. Jadi kurang ini nih, kurang efisien. Lalu orang mengembangkan sistem digital to analog yang lain yang namanya R2R ini. Jadi hanya ada 2 jenis R dan 2R. Nah, ini dia nih. Ini R, ini 2R. R, 2R. R, 2R, ya kan? R-nya cuma 10 dan 20 gitu. Kalau tadi kan R-nya banyak. R, 2R, 4R, 8R, terus gitu. Padahal bilangan biner itu tidak cuma 4, tapi bisa jadi 32 bit. R-nya jadi banyak. Nah, kalau yang ini, kita hanya butuh 2 jenis R. 1 dan 2R. Gitu. R, 2R. Terserah, kalau saya mau pakai 10, maka R1-nya lagi 20. Kalau ini 1 kilo, maka R1-nya lagi adalah 2 kilo. Terus pasang deh begini. Nah, ini kemudian bilangnya R2R. R2R dipasangi saklar nih, ada D0, D1, D2, D3. Ya, sama seperti tadi, yang mana mau signifikan bitnya? D0 atau D3 MSB-nya? Oh, dikasih tahu di sini, sorry. D0 adalah LSB, ya. Sementara D3 adalah LSB. Ini jangan sampai mengecoh nih, letakannya jadi begini nih, padahal bitnya terbalik ya. Kalau dia MSB, maka kalau saya punya 0, 0, 1, 0, maka ini adalah MSB-nya. Ini adalah LSB-nya. Berarti yang ini yang paling kiri itu adalah D3-nya. Yang paling kanan adalah D0-nya ya. Jangan sampai terbalik, jangan terkecoh oleh posisi ini, kesannya kan di paling kiri nih. Harusnya begini ya. Oke. Lalu dia pasangin saklar. Jadi saklar ini kalau terhubung, berarti bilangan binernya 1, kalau terbuka begini bilangan binernya 0. Ini 0, ini 1. Berarti kalau ini bilangan binernya adalah 1, 0, 0, 1 gitu. Tapi bacanya dari yang sini harusnya ya. Karena D3-nya itu adalah MSB-nya. D3-nya adalah MSB-nya, berarti yang ini nih MSB-nya kan gitu. Oke. Saya ingin tahu kamu terkecoh nggak? Kalau saya punya bilangan binernya 0010, saklarnya gimana? Saklarnya. Kita gambar ya, saklarnya bagaimana? 0010 yang terhubung yang mana? Tertutup D1, Pak. Ya, yang tertutup yang mana? D berapa? D1. Jadi kalau kita punya bilangan biner ini, 0 ini adalah punyanya dia gitu. Ya, MSB. Jadi si yang tertutup itu punyanya D1, sehingga D1 lah yang harusnya terhubung. Sisanya terhubung ke ground semua gitu ya, terbuka artinya ke ground.
Oke, good. Berarti kamu sudah tidak terkecoh dengan ini nih, gitu ya. Ini mengecoh sekali nih, takutnya nanti salah ya. Ini kesannya kan jadi MSB karena dia ada di kiri, gitu. Padahal tidak ya. Harusnya MSB-nya ini. Dia sebutkan kok. Oke. Nanti bisa dicari tahu bagaimana tegangan outputnya dengan, yaitu tadi, ketika 0010 berarti D1-nya 1, ini 0 ya habis. Habis, tinggal ini, kan gitu ya. Nah, tinggal 2 pangkat 1, berarti namanya binernya itu adalah 2 pangkat 1, 2, dibagi 2 pangkat N. N adalah berapa bit bilangan biner kita? 4 ya. 4 bit berarti 2 pangkat 4. Jadi 2 dibagi 2 pangkat 4, 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16, 2 dibagi 16 berarti 1/8 ini, dikali 2 referensi. Tegangan referensinya adalah ini. Maka kamu bisa tentukan berapa tegangan outputnya ya. Jadi kalau mengacu ke contoh soal kita ya, contoh soal kita si 0010, ini 0, ini 0, ini 0, ya kan? Tinggal 1 berarti 2 pangkat 1 yang hidup. Sehingga binnya adalah 2 pangkat 1 itu 2, kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi 2 dibagi 2 pangkat N. 2 pangkat N, N-nya 4 bit, berarti 2 pangkat 4 itu 16, kali 2 kali referensi. Referensinya misalnya 5 volt di contoh ini, berarti 2 kali 5 gitu. Ini 10, 2 per 16 itu 1/8, 1/8 kali 10. Jadi kira-kira berapa volt? 1,25 volt outputnya. Gitu ya? Bisa dijawab. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Bisa ya? Nanti kalau seandainya saya berikan sebuah rangkaian R2R atau gambar sebuah rangkaian R2R pada saat kondisinya 0110 misalnya gitu, atau 0101. Tentukan tegangan outputnya. Oh, kamu gambar aja ini plus kondisi saklarnya, tapi ya ketika 0110 saklarnya seperti apa? Siapa yang tertutup, siapa yang terbuka, kamu harus gambar di situ, karena itu menentukan kamu paham atau tidak siapa LSB, yang mana MSB-nya. Lalu bisa dihitung berapa tegangan outputnya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Ini sepertinya halaman terakhir. Kalau tidak ada, saya akan buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi rangkaian linear op-amp. Ya, rangkaian linear op-amp, beberapa contoh. Tapi yang utama yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah sebuah rangkaian instrumentasi amplifier, di mana itu adalah rangkaian utama ketika kita akan mendeteksi sinyal dari sebuah sensor. Idenya adalah jembatan Wheatstone, ketika ada perubahan pada salah satu resistansinya, maka ada perubahan tegangan atau differential voltage. Nah, differential voltage itulah yang akan ditangkap dan dikuatkan oleh instrumentasi amplifier. Dipasangi buffer di depan agar tidak drop sinyalnya, karena berasal dari sensor yang biasanya lemah sinyalnya, impedansinya juga perlu di-improve. Output dari instrumentasi amplifier bisa diolah lagi berikutnya. Kemudian tadi sudah kita juga lihat bagaimana sebuah sinyal digital dirubah menjadi analog, ya. Ada yang weighted digital to analog converter, juga R2R digital to analog converter. Bagaimana menentukan least significant number bit dan most significant bitnya juga sudah didiskusikan. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi pekan depan untuk melihat filter
ya. Minggu depan kita akan diskusi filter, bagaimana mendesain sebuah filter menggunakan op-amp. Sekian dulu, terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.